Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebebasan, salam sehat, salam Nusantara, salam anti diskriminasi. Saya Adinda Tenriangka Muhtar, Chief Editor Suara Kebebasan. Bersama rekan-rekan saya di sini ada Galang Taufani, Managing Editor SK, Samuela Kristi dan Renaldi Adi Surya, kontributor SK. Menyambut teman-teman yang sudah ada di sini di awal Maret 2023. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan atas nama SK kepada Bro Andi Budiman, Wakil Ketum di DPP Partai Solidaritas Indonesia. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, saya rasa ini juga lumayan hal yang baru juga ya untuk SK mengundang politisi. Maksudnya dan kita memang atas nama partai politik, karena ini jelang 2024. Dan kami pikir ini juga jadi bagian dari semangat SK dan teman-teman jaringan untuk melakukan semacam pendidikan politik, terutama untuk teman-teman muda, apalagi teman-teman muda ini akan memegang porsi yang cukup signifikan nih di politik 2024. Hasil angket TI sebelumnya juga mencatat bahwa banyak sekali anak muda yang masih percaya akan memberikan pilihannya, tapi mereka masih butuh informasi tentang pemilu, tentang program, tentang parpol gitu. Nah, di sisi lain, SK sendiri, karena kami adalah portal libertarian, kami ingin juga fokus pada diskusi-diskusi yang memang menyuarakan isu-isu kebebasan. Kenapa dengan Bro Andi? Kenapa dengan PSI? Ya, kami juga punya alasan itu, karena kita ada di jaringan yang kita tahu kita punya visi dan misi yang sama. Dan untuk itu kami memang mengundang orang-orang yang memang punya hasrat yang sama gitu untuk kebebasan, karena merawat kebebasan itu adalah pekerjaan kita semua. Untuk teman-teman yang belum mengenal Suara Kebebasan, bisa cek di suarakebebasan.id dan juga di portal kami dan media sosial ada di Line, Twitter, Facebook, IG, dan ini akan direkam juga di kanal YouTube Suara Kebebasan dan akan ada ceritanya nanti di hari Jumat atau mungkin following week. Saya tidak akan berpanjang-panjang, lagi-lagi apapun afiliasi kita bersama, mari bersama merawat kebebasan. Selamat berdiskusi, salam kebebasan, saya serahkan kepada Galang. Silakan Galang. Ya. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Dinda yang sudah memberikan prolog untuk diskusi kita pada malam hari ini dan sekaligus membuka acara kita semua. Sekali lagi juga sudah ceritakan kita bagi teman-teman semuanya nanti yang akan hadir, karena ini juga kita rekam, nanti kita akan sharing di media sosial kita, ada di YouTube, jadi teman-teman muda semuanya yang akan berdiskusi, yang atau mungkin yang nggak bisa datang diskusi pada malam hari ini juga akan bisa mengakses diskusi webinar kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita di Forecast di Forum Kebebasan, yaitu diskusi webinar Forum Kebebasan, sengaja mendiskusikan isu yang mungkin barangkali menarik ini. Jadi mungkin ini mungkin kalau bisa dibilang kita sudah 1 tahun menjelang pemilu begitu ya, dan ini merupakan momentum yang baik sekali, yang penting banget kalau kita anak muda nih yang punya semangat tentang bagaimana kondisi negara kita, lingkungan kita, dan sekitar kita, bicara tentang politik dan khususnya nanti bagaimana politik itu termanifestasi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu khususnya adalah di pemilu ya. Tentu kalau kita bicara pemilu, nanti kita ada pemilu baik itu pemilu dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tapi mungkin pasti teman-teman semuanya hari-hari ini juga sudah sering mendengar, barangkali kalau di KPU tuh ya, mungkin sekarang sudah pada keliling ke rumah-rumah, ke setiap kakak, udah istilahnya itu mungkin sekarang tahapannya kalau nggak salah itu coklit ya. Jadi pencocokan dan penelitian tentang nanti persiapan untuk DPT teman-teman semuanya yang nanti sudah cukup umur ya itu untuk ikut pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita bicara soal pemilu ya, dan yang akan kita jalankan di 2024 nanti gitu, kita tahu bahwa ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa nih.
kita bisa ngerasain pemilu, kita punya iklim demokrasi yang bagus, kemudian kita juga punya iklim politik yang bagus di mana setiap orang dengan latar belakang apapun itu bisa berkompetisi, ikut bersama-sama bergabung dalam kehidupan demokrasi kita, baik itu di konteks bisnis, baik itu di konteks politik atau apapun itu, siapapun itu dengan latar belakang apapun, tanpa terkecuali, tanpa privilege sekalipun gitu. Dan ini merupakan anugerah yang luar biasa kalau kita bicara dalam konteks demokrasi begitu. 30 tahun yang lalu kita barangkali beberapa waktu yang lalu ya sebelum reformasi kita merasakan kekangan rezim barangkali di Orde Baru ataupun kita sebut sebagai rezim yang mungkin dalam tanda kutip represif begitu ya, tidak ada demokrasi, tidak ada kompetisi, tidak ada peluang begitu bagi kita semua untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara begitu. Dan ini menjadi penting kalau kita bicara dalam konteks demokrasi hari-hari ini begitu ya. Kita tahu di beberapa negara demokrasi itu juga ternyata punya banyak sekali ancaman begitu. Misalnya lahirnya para istilahnya kita kita kenal sebagai misalnya dalam bahasanya kita mengenal sebagai orang-orang yang ingin mengganggu atau merusak demokrasi gitu ya, pedagog ya istilahnya ya. Ini menarik ya. Nah, dalam konteks demokrasi kita ini teman-teman kenapa sih harus bersama-sama kita ikut berpartisipasi dalam demokrasi kita khususnya dalam konteks pemilu begitu. Dan hari ini kita sengaja bersama-sama teman-teman semuanya kita akan ngobrol banyak nih dengan Bang Andi atau Bro Andi begitu. Kita akan ngobrolin tentang politik dan kebebasan khususnya nanti juga akan bicara tentang pemilu nih. Pastinya kita bagaimana harusnya kita berkontribusi dalam hal itu khususnya di tahun 2004 nanti begitu. Kita tahu bahwa ancaman kebebasan dan apapun itu terkait kebebasan banyak sekali dan bagaimana sebetulnya kita sebagai anak muda harus bagaimana sih kita mengantisipasi kemunduran demokrasi, ancaman kebebasan dan strateginya juga kita harus bagaimana gitu. Rasanya dan sudah hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya ada sekali lagi ada Bang Andi atau Bro Andi Budiman, beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP dari Partai Solidaritas Indonesia ini. Nanti kita akan ngobrol banyak, nanti Bang Andi akan memberikan dan diskusi kita mengajak kita untuk berdiskusi bersama gitu. Nanti silakan Bang Andi kita kasih kesempatan untuk menyampaikan barangkali hal-hal yang penting apa sih sebetulnya ancaman kebebasan itu nyata sih kalau menurut saya percaya itu ada gitu dan kita sebagai teman-teman yang mendukung kebebasan itu harus betul-betul melihat ini sebagai hal yang harus kita barangkali dalam tanda kutip lawan begitu ya. Kita harus punya strategi dan kita harus punya peran di situ. Baik, tanpa berpanjang lebar, Bang Andi atau Bro Andi silahkan nih, the time is yours, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Galang, terima kasih Dinda sudah diberi kesempatan sharing dengan teman-teman di Suara Kebebasan ya. Jadi ini memang akar saya, teman-teman ini kita sering berdiskusi sejak lama, ngobrol tentang banyak hal yang menjadi concern bersama, terutama terkait dengan isu civil liberty, tentang demokrasi dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti kita akan lebih banyak tanya jawab, tapi saya akan memberikan gambaran atau akan menyampaikan pandangan atau gambaran umum mengenai situasi demokrasi bukan hanya di Indonesia tapi dalam konteks global ya. Jadi ini saya pikir penting untuk kita melihat kenapa fenomena ini bisa terjadi. Yang pertama, faktanya ini kalau saya mengutip Global State of Democracy 2019, ini satu laporan yang dibuat oleh antara lain ada World Value Survey dan lain sebagainya, mencatat ada semacam erosi demokrasi di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju ya, di Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Jadi intinya
di demokrasi di negara-negara demokratis tadi bermunculan para orang-orang, tokoh-tokoh yang menggunakan demokrasi, tapi yang dijual atau yang dikedepankan adalah populisme. Kita tahu populisme itu adalah satu gagasan yang sebetulnya adalah pseudo demokrasi ya. Jadi dia dalam artian dia dari luar, dia ikut bertarung dalam satu pertarungan demokratis, tapi idenya tidak demokratis. Nah, kemudian kelompok-kelompok ini, kelompok populis ini biasanya memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat di seluruh dunia. Ini sedang terjadi ketidakpuasan. Entah kenapa ini juga satu fenomena yang menarik yang bisa kita lihat. Tiba-tiba kok anak-anak muda ini marah ya di berbagai penjuru dunia. Kita lihat waktu kemarin di Belanda ketika COVID ya, ribuan anak-anak muda turun ke jalan merusak segala properti gitu ya, karena mereka keberatan dengan aturan atau larangan pembatasan lockdown lah istilahnya ya. Kemudian juga di berbagai tempat lainnya juga anak-anak muda turun menyampaikan ketidakpuasan. Terakhir di Perancis ya, anak-anak muda ketika itu kalau dalam konteks Perancis itu menolak upaya reformasi ekonomi yang sedang dilakukan oleh pemerintah yang sedang mencoba memperpanjang usia pensiun ya kalau dalam konteks Perancis. Intinya ada semacam muncul satu sejenis ketidakpuasan yang berujung pada kemarahan yang terjadi secara global ya. Itu awalnya dulu kita lihat juga ada gelombang Arab Spring-nya dulu ya, anak-anak muda tiba-tiba marah atas tekanan turun ke jalan. Jangan lupa pada saat ini juga ribuan atau jutaan anak-anak muda di Iran itu sedang melakukan aksi protes terhadap rezim yang dianggap tidak adil karena mengatur cara berpakaian perempuan atau secara lebih luas membatasi mereka dalam menjalankan atau mengekspresikan diri mereka atau kebebasan berbicara. Saya kutip dari survei Global State of Democracy tahun 2019 karena ini trennya semakin menguat ya. Kemunduran demokrasi ini terjadi bersamaan dengan bangkitnya politisi dan gerakan populis yang membuat lebih banyak pemilih merasa tertarik, terutama di Eropa dan juga Amerika serta Asia dan Pasifik. Kendati bentuknya berbeda, tapi sesuai dengan konteks dan budaya masing-masing negara. Jadi bisa jadi ekspresinya berbeda. Kalau di negara Eropa atau Amerika yang menguat gerakan populisme, kita lihat misalnya adalah gerakan white supremacist ya. Jadi kelompok-kelompok yang mengedepankan ras kulit putih yang menganggap bahwa kaum pendatang itu tidak layak mendapatkan hak yang sama dengan mereka sebagai orang kulit putih. Ini banyak gejalanya di Amerika, di Eropa. Di Eropa bahkan mereka menang di berbagai negara. Di Polandia mereka berkuasa saat ini kelompok white supremacist, di banyak negara juga demikian. Di Eropa, di beberapa tempat. Di Jerman sekarang kalau tidak salah nomor 3, Alternatif für Deutschland. AfD itu sekitar 11% suaranya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Jerman yang biasanya sangat korek politiknya, kelompok kanan ini bisa masuk ke politik mainstream dan menempati 3 besar. Jadi di bawah partainya Merkel, CDU, dan kemudian SPD. Yang ketiga AfD, ini partai kanan di Jerman. Nah, ini memang sesuai dengan temuan sebelumnya dari yang ditulis oleh Yasa Mung dan Robert Stefan Foa itu dalam The Danger of Deconsolidation, The Democratic Disconnect. Jadi mereka menemukan nih anak-anak muda ini sekarang ini makin tidak mendukung ide tentang negara atau tentang demokrasi, dan mereka makin menerima bentuk-bentuk pemerintahan yang otoriter gitu ya. Jadi misalnya mereka, dan ini semakin trennya itu semakin menguat ketika pandemi ya. Ketika pandemi itu anak-anak muda merasa bahwa lihat negara-negara demokrasi Amerika, Eropa kelabakan mengatasi COVID di awal-awal ya, dan mereka melihat China dalam hal ini sangat efektif di dalam mengatasi pandemi di awal. Dan itu membuat mereka merasa bahwa rupanya model pemerintahan seperti ini kelihatannya cukup baik, cukup efektif. Ini juga mempengaruhi pandangan mereka tentang demokrasi, sehingga dalam berbagai survei terlihat bahwa dukungan mereka terhadap demokrasi itu menurun. Dan ketika ditanya apakah Anda keberatan kalau misalnya mengambil atau mengadopsi pemerintahan yang lebih otoriter, lebih terpimpin, mereka menyatakan tidak begitu keberatan. Jadi ini yang terjadi di kalangan anak muda.
Penjelasannya sederhana kalau dari berbagai survei atau bacaan yang saya dapat. Jadi ini generasi milenial atau Z ini tidak pernah mengalami situasi perang dingin kalau dalam konteks Eropa, Amerika, atau di Indonesia, anak-anak muda kita tidak pernah mengalami situasi Orde Baru yang semi-otoritarian kalau dalam konteks Indonesia ya. Jadi mereka nggak pernah merasakan betapa nggak enaknya bahwa kita nggak bisa bebas bicara seperti saat ini misalnya. Koran itu dibatasi, kalau mengkritik pemerintah itu bisa dibredel, seperti kejadian pada kasus Tempo, Detik, dan satu majalah lagi itu yang dibredel oleh pemerintah karena mengkritik pemerintah. Jadi intinya anak-anak muda ini tidak punya pengalaman langsung berhadapan dengan situasi atau ketidakenaknya rezim otoritarianisme. Sehingga mereka merasa, oke, kebebasan yang mereka punya sekarang ini sudah taken for granted. Memang sudah seperti ini, sehingga mereka tidak merasa perlu diperjuangkan. Dan ketika ada satu bentuk pemerintahan yang mereka anggap cukup efektif, mereka akan melihat itu sebagai sesuatu yang menarik. Dan itu yang mendorong ada satu pandangan di kalangan anak muda yang kelihatannya tidak begitu mendukung demokrasi dalam hal ini. Nah, ini salah satu tantangan besar di dunia. Dalam konteks Indonesia, situasi semacam ini juga terjadi dan terkonfirmasi. Misalnya, saya ingin mengutip, jadi ini konteksnya ini dulu ya, politik ya. 2024 itu nanti ini akan menjadi batu ujian bagi generasi. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Indonesia, 60% pemilih itu akan berasal dari anak muda atau dari background anak muda. Antara 17 sampai 39 tahun di 2024 itu jumlahnya 190 juta, sekitar 60% pemilih. 60%. Jadi mereka akan menjadi kekuatan utama pendorong entah itu kita akan memastikan Indonesia akan semakin maju, berjalan di tempat, atau bahkan mundur. Jadi ini keputusan akan ada di tangan mereka sebagai satu blok politik. Ini sebuah fakta yang menarik, meskipun ada sejumlah catatan. Misalnya catatan yang yang menurut saya agak merupakan sebuah tantangan yang lumayan berat buat kita adalah pandangan di generasi muda sendiri. Hasil survei indikator misalnya, indikator politik ya, Burhanuddin Muhtadi, saya agak angkanya kurang lebih nggak begitu jauh ya, saya persisnya ya, tapi kurang lebih begini. Itu bulan Maret tahun 2021, sorry, itu kalau nggak salah 2021, iya benar, sekarang 2023 ya, 2022, maaf, tahun lalu. Ketika ditanya misalnya, apakah Anda setuju bahwa kelompok masyarakat keturunan Tionghoa harus mendapatkan hak yang lebih sedikit dari apa yang disebut sebagai kelompok pribumi, mereka kalau nggak salah 49% setuju, itu 50%. Kemudian ketika ditanya apakah mereka setuju dengan ide syariat Islam dan lain sebagainya, kurang lebih hampir 60% menyatakan setuju. Jadi ini satu gejala yang menurut saya ini agak mengkhawatirkan di kalangan generasi baru kita, generasi Z dan milenial, yang ternyata pandangan politiknya juga tidak lebih atau kurang lebih sama dengan generasi sebelumnya, karena data statistiknya itu kurang lebih dengan data agregat nasional untuk semua usia. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang satu generasi muda yang dianggap sebagai satu generasi pembaharu, dalam konteks temuan di lapangan, kenyataannya kurang lebih generasi yang baru ini juga punya pandangan politik yang kurang lebih sama dengan generasi sebelumnya. Mungkin karena pengaruh keluarga, pengaruh orang tua, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan pandangan mereka itu kurang lebih sama. Dan datanya itu kurang lebih pembelahannya sama. Antara, kalau kita lihat dari polarisasi politik ya, jadi ini yang merupakan tantangan terbesar bagi Indonesia saat ini, karena dalam konteks polarisasi politik sebetulnya polarisasi itu terjadi bukan antara pendukung Jokowi dengan yang anti Jokowi, tapi yang harus kita lihat adalah secara substantif polarisasi ini terjadi. Yang pertama itu antara kelompok nasionalis dan Islam moderat di satu sisi yang menganggap bahwa harus ada pembatasan intervensi agama dalam kehidupan sosial atau kehidupan bernegara. Di sisi lainnya ada kelompok Islamis, dari mulai yang Islamis yang lebih tengah sampai yang ekstrim, yang menganggap bahwa agama itu perlu mendapatkan tempat yang lebih banyak dalam kehidupan sosial dan menjadi dasar untuk kehidupan bersama dalam politik. Itu yang terjadi dalam polarisasi politik kita.
Nah, data-data tadi kurang lebih antara masyarakat yang anak muda dalam konteks ini dengan yang generasi sebelumnya kurang lebih sama. Jadi kita bisa dari data itu bisa diinterpretasikan bahwa anak-anak muda yang tadinya atau yang kita ekspektasikan ini akan menjadi satu generasi mendobrak dan lain sebagainya, kurang lebih punya pandangan politik yang sama. Jauh penelitian beberapa 2-3 tahun sebelumnya, kalau nggak salah CSIS juga menemukan hal yang sama. Anak-anak muda, ketika itu konteksnya generasi milenial, generasi Z belum dihitung. Generasi milenial itu punya pandangan keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi yang kurang lebih sama dengan generasi sebelumnya. Yang membedakan adalah mereka aktif di media sosial. Jadi bedanya itu. Mereka lebih aktif, lebih artikulatif di media sosial, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini adalah tantangan terbesar buat Indonesia, buat demokrasi kita dalam konteks ini. Bahwa bagaimana kelompok atau satu generasi yang begitu penting ini harus didorong untuk lebih terbuka dalam cara pandang kenegaraan, dalam melihat hubungan antara perlunya pemisahan antara agama dan politik dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya ranking kita sendiri, kita berkaca pada ranking kita sendiri. Kalau misalnya saya mengutip dari The Economist Intelligence Unit ya, EIU itu misalnya, ranking Indonesia itu kalau dalam soal proses pemilu dan pluralisme dibandingkan dunia ya, ini kita itu rankingnya 7,92. Jadi proses pemilu dan pluralisme itu kita 7,92, itu angka yang cukup tinggi, apalagi dibandingkan dunia yang cuma 5,63. Jadi performa kita bagus dalam soal proses pemilu dan pluralisme. Artinya kekuatan-kekuatan masyarakat itu terwakili dalam proses pemilihan umum. Mungkin ada partai yang berlatar nasionalis, Islam, moderat, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi fungsi pemerintahan, dari penilaian The Economist Intelligence Unit, kita itu skornya 7,86. Rata-rata dunia itu 4,64. Jadi ini kita lihat bahwa dalam fungsi pemerintahan nilai kita juga di atas rata-rata dunia. Ini cukup kabar yang cukup baik. Karena sekali lagi ya, kita melihat ini harus membandingkan kondisi kita dengan negara lain. Tidak bisa absolut melihat diri kita sendiri. Yang ketiga, dalam soal partisipasi politik, skor Indonesia itu 7,22, sementara rata-rata dunia itu 5,39. Nah, ini juga kita masih lebih di atas dari negara-negara lain. Dalam aspek kebebasan sipil, skor kita 6,18, sementara dunia itu 5,37. Jadi kita juga lebih tinggi dari rata-rata dunia. Nah, yang kita cukup rendah itu atau yang lebih rendah dari rata-rata dunia adalah budaya politik. Budaya politik itu 4,38 poin kita, sementara rata-rata dunia itu 5,38. Nah, sekali lagi budaya politik ini kaitannya adalah dengan kultur yang hidup di masyarakat. Jadi yang dinilai itu adalah, salah satu aspek yang dinilai adalah bagaimana politisasi agama, sektarianisme apakah masih kuat di sebuah negara atau tidak. Nah, kita anjlok dalam penilaian soal itu. Jadi berbagai temuan lapangan tadi, munculnya intoleransi di kalangan anak-anak muda dan masyarakat pada umumnya, serta apa yang tercapture dalam penilaian di Economist Intelligence Unit tadi terkonfirmasi. Jadi ini match gitu loh. Jadi persoalan pokok dalam demokrasi kita atau tantangan terbesar dalam demokrasi kita hari ini adalah soal budaya politik. Menguatnya intoleransi politik. Hampir semua lembaga survei, baik itu lembaga survei Indonesia maupun indikator maupun SMRC, mencatat bahwa intoleransi politik kita itu memburuk. Dan itu dimulai sejak 2017 ya. Ini tesis atau bisa baca, tulisannya silakan dicari. Tulisan dari Markus Mitzner dan Burhan Muhtadi yang menyebut bahwa Pilkada DKI 2017 itu adalah awal dibukanya keran politik identitas, bukan puncak ya, awal. Dan sejak saat itu, apa yang disebut sebagai intoleransi politik itu memburuk. Nah, bagaimana cara mengukur intoleransi politik? Pertanyaannya biasanya para pollster ini menanyakan masyarakat, apakah Anda bersedia dipimpin oleh orang yang berbeda keyakinan atau tidak? Kurang lebih hampir 60% orang Indonesia itu nggak setuju kalau ditanya. Setuju nggak dipimpin oleh bupati yang agamanya beda? Nggak setuju sekian. Kurang lebih sekitar 60%. Jadi 6 dari 10 orang Indonesia itu nggak setuju. Ini adalah satu kultur, satu budaya politik yang menjadi tantangan terbesar bagi demokrasi kita dan terutama akan diuji pada tahun 2024 nanti
apakah masyarakat kita akan bisa melewati itu atau kita masih akan berkutat pada bicara pada isu-isu terkait dengan politik identitas. Kurang lebih itu pengantar dari saya, Bro Taufan. Kita lebih asik ngobrol-ngobrol saya kira. Terima kasih. Ya, thank you, Bro Andi. Ini menarik banget. Wah, ini menarik banget. Tadi data-data pembuka diskusi kita ini bisa jadi semacam apa ya, akumulasi dasar buat kita untuk menelisik lebih jauh, lebih dalam kalau kita ngobrol tentang gambaran ya budaya tadi yang di N-nya itu soal budaya politik itu betul-betul mungkin perlu kita highlight karena AIU itu juga pasti menarik ya kalau kita baca datanya. Tapi juga tadi sebelumnya Bro Andi juga sudah membahas jauh banget di awal begitu terkait dengan fenomena yang atau barangkali juga fakta yang barangkali harus menjadi semacam apa ya gamangan buat kita gitu loh. Ini soal serius, soal anak muda dan soal politik, soal anak muda yang kemudian tidak tidak demokratik begitu cara perspektif berpikirnya, cara melihat persoalannya ini menjadi tantangan yang serius. Jadi ini sih ada teman-teman SFL juga nih, Student for Liberty ini jadi Iman dan Tom gitu ya. Nanti kita harus serius ini membahas soal ini juga ini yang nanti harus kita sikapi betul. Dan ini saya kira apa yang disampaikan oleh Bro Andi tadi saya kira cukup menghentak ya buat kita yang bagi teman-teman yang fokus dan concern terhadap isu kebebasan begitu ya. Dan ini penting sekali untuk kita catat bersama-sama. Nah, sebelumnya sebelum nanti kita ngobrol banyak nih sama Bro Andi yang bersama-sama kita nanti dalam beberapa waktu ke depan, nanti saya persilakan juga nih teman-teman yang ada di sini, kawan-kawan semuanya yang mau bergabung bersama kita dan barangkali juga ikut bertanya, menyampaikan gagasan, atau barangkali juga nanti ngobrol bareng-bareng dengan Bro Andi. Nanti kita akan saya persilahkan juga, silahkan nanti teman-teman bisa raise hand kalau ingin bertanya juga, atau mungkin nanti silahkan nih teman-teman semuanya juga bisa menulis di kolom chat. Jadi nanti teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan kalau memang tidak memungkinkan untuk raise hand atau nanti juga menyampaikan langsung gitu. Dan juga gitu kita di Suara Kebebasan selalu memberikan ajakan nih buat teman-teman semuanya nih sekalian. Bro Andi ini promosi dikit ya. Jadi tema kita ini adalah isu ya ini politik ya, penting banget buat 2024. Kita dari teman-teman semuanya yang nanti mau nulis gitu tema kita hari ini, mungkin jadi bisa, tadi kan Bro Andi juga sudah menjelaskan kita dengan banyak hal. Silahkan teman-teman bisa menulis dan kirim langsung tema yang kita obrolin pada malam hari ini di platform kita di suarakebebasan.id. Jadi teman-teman nanti tulisannya bisa kita upload dan nanti bisa diakses oleh teman-teman yang lainnya terkait dengan isu yang kita diskusikan malam hari ini. Nanti kalau teman-teman sudah diupload, nanti kita akan kirimkan paket buku khusus Suara Kebebasan yang nantinya akan dikirim ke rumah teman-teman secara langsung begitu ya. Jadi gini Bro Andi, jadi harus begini kita. Setuju. Mengajak teman-teman untuk lebih banyak bersuara, baik apapun itu, termasuk mengingat kita di dunia digital ya, kita juga aktif di aktivisme digital begitu. Bahkan kita juga memberikan teman-teman kesempatan kalau misalnya bisa membuat meme atau apapun itulah, nanti kita fasilitasi juga, kita upload di media sosial kita supaya silahkan ekspresi teman-teman soal kebebasan apapun itu ya, melawan intoleransi, kemudian melawan diskriminasi. Kita juga misalnya nih sekarang bulan perempuan nih. Hari ini kan Maret ini kan Hari Perempuan. Kita juga nanti misalnya teman-teman juga bisa ikut bicara soal-soal itu. Saya kira itu ya teman-teman. Nanti silahkan teman-teman yang mau berpartisipasi di platform SK, silahkan teman-teman kirim saja nanti di redaksi suarakebebasan@gmail.com. Silahkan nanti tulisan teman-teman akan kita cek dan kita angkat. Nah,
kita mungkin sembari menunggu teman-teman yang nanti juga bergabung, Bro Andi dan teman-teman yang nanti bertanya, kita coba diskusi lebih jauh nih tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bro Andi ini. Kita barangkali ini sebetulnya dalam satu sisi pertama kita apa ya kalau mungkin mendengar tadi fakta gitu ya, mendengar data-data yang sebagainya itu cukup apa ya, wah kok begini gitu ya, anak muda gitu, apalagi kalau dalam konteksnya Kompas gitu, kita juga sudah lihat tadi juga dijelaskan bahwa anak muda itu secara demografis begitu ya, statistiknya itu pemilih dominan nanti di 2024. Sampai sebetulnya terus kemudian data yang tadi dijelaskan bagaimana soal kondisi politik dunia begitu ya, di Iran aja persoalan-persoalan terhadap kita sering berdiskusi kemarin juga di teman-teman itu bicara tentang kepemilikan diri begitu ya, self ownership gitu, berbicara habis-habisan soal itu. Ini perdebatan yang nggak selesai-selesai, kenapa sulit sekali begitu ya. Termasuk kemarin kemarin siapa tuh yang baru meninggal itu anggota DPR perempuan di Irak, aduh sorry saya lupa, yang kemarin meninggal itu ya karena ya mungkin salah satu politisi perempuan pertama dan yang penting juga di Irak harus meninggal di bawah pemerintahan Taliban yang dianggap sering diskriminatif terhadap wanita begitu. Ini persoalan Afghanistan mungkin ya. Siapa, Bang? Afghanistan mungkin ya, bukan ya, Irak. Afghanistan, sorry. Afghanistan, iya. Siapa itu ya? Lupa, saya juga saya juga lupa kan. Baru diskusi itu sama teman-teman itu. Nah, jadi ini serius banget lah kita ngobrol hal kayak gini. Jangan sampai juga kita di Indonesia tadi Bro Andi juga sudah menjelaskan isu sipil juga sudah bagus, nah di atas rata-rata, kemudian juga macam-macam kehidupan pemilu dan itu sudah bagus, tapi dalam konteks politik ada ancaman dan lain-lain begitu. Sebetulnya mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut nih, mungkin barangkali juga sebetulnya kenapa sih teman-teman muda itu juga sampai seperti itu ya, Bro Andi. Kenapa juga banyak nih, nanti sekalian kita juga ingin dengar teman-teman muda di sini karena juga banyak yang teman-teman muda di sini untuk menyampaikan juga begitu. Oh ya, Mursal siapa? Mursal Nabizada ya, mantan anggota parlemen Afghanistan. Ya yang kita tadi diskusikan. Nah, jadi mungkin ini mungkin pertama itu dulu mungkin yang bisa kita diskusikan nih, kira-kira kenapa anak muda menjadi persoalan. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit ya, karena juga tidak pernah merasakan, kemudian tidak mengetahui begitu. Cuman kalau kita lihat juga gitu ya, di Indonesia itu mungkin juga bisa sih dikontekstualisasikan, misalnya para pedagog demokrasi gitu ya, yang mencoba merusak tatanan demokrasi itu apakah sebetulnya juga ada begitu, dan sampai sejauh mana itu. Karena begini ya, misalnya editorial Suara Kebebasan hari ini itu juga membahas tentang isu moderasi beragama ya, karena dalam konteks kenapa sih di Indonesia itu selalu masih ada intoleransi ya, misalnya Setara itu juga selalu bikin laporan yang kita juga sempat diskusikan juga, itu tinggi banget, ada 573 itu dari tahun 2007 sampai 2002 terkait dengan gangguan rumah ibadah begitu kan. Itu terjadi, dan yang terakhir di Lampung itu ya, kita lihat di Raja Basa itu kemarin, dan ini juga persoalan yang nggak pernah selesai begitu, dari Ahmadiyah, kemudian juga dari di mana-mana, dan sebelumnya bahkan di Lampung juga terjadi, dan di Cilegon di tahun yang sama 2002 yang lalu juga begitu. Dan ini kita juga apakah juga mungkin juga bisa dikomentari ini karena apa ya, medsos sekarang kan juga mungkin barangkali kita merasakan semacam kemewahan demokrasi dalam konteks medsos ya. Cuman itu juga kelihatannya kok juga juga mungkin tantangan juga sih bagaimana mengelola medsos dan sebagainya sih. Mungkin
anak-anak muda kan sekarang betul gitu engage banget dengan media sosial tuh, barangkali apakah ini juga menjadi persoalan yang dan tantangan serius juga sih. Mungkin itu dulu Bu Andi sambil kita nanti mengalir saja di diskusi kita. Oke, thank you Galang. Dalam pandangan saya kan memang kalau dalam konteks Indonesia ya, sebagaimana di beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya ini kan sedang muncul satu arus konservatisme ya. Jadi konservatisme ini ekspresi keagamaan yang memang sayangnya kadang-kadang itu dia nuansanya itu intoleran gitu loh. Tentu ada banyak umat Islam Muslim yang religius tapi toleran, itu banyak juga. Tapi arus besar yang sekarang muncul itu adalah gelombang konservatisme itu ekspresinya itu dalam bentuk yang tidak toleran. Tidak toleran itu dalam soal politik misalnya tidak bersedia dipimpin oleh orang yang berbeda keyakinan misalnya. Atau ketika ditanya apakah Anda setuju anak Anda diajar oleh guru yang berbeda keyakinan, mereka juga bilang tidak setuju. Jadi sekali lagi sedang ada gelombang di tengah masyarakat secara umum, gelombang konservatisme. Nah, anak muda ini kan juga bagian dari masyarakat. Dia bukan satu generasi yang tercabut dari akar. Mereka ini bukan orang-orang yang hidup terasing dan lain sebagainya. Mereka hidup di tengah masyarakat, ada di dalam masyarakat. Mereka juga bagian dari sebuah keluarga misalnya. Jadi kalau misalnya pandangan yang sedang dominan di dalam masyarakat atau di keluarga adalah pandangan yang konservatif dan tidak toleran tadi, ini yang menurut saya membuat mereka sedikit banyak terpengaruh dan itu mendorong mereka itu punya pandangan yang tidak toleran tadi. Jadi sekali lagi ini adalah konsekuensi logis dari sedang naiknya gelombang konservatisme di Indonesia. Nah, ini kan apalagi kalau misalnya analisis dari berbagai kalangan ya. Ini soal generasi ya, katanya generasi milenial dan Z ini kan cenderung lebih dekat ke orang tua. Beda dengan generasi sebelumnya, boomers dan lain sebagainya yang generasi X yang memang katanya agak kurang dekat dengan orang tua karena pada saat itu ekonominya sedang berat. Indonesia misalnya era tahun 70-80 itu ekonominya sedang berat. Orang tua itu menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk bekerja, mencari nafkah, struggle. Dalam masa struggle biasanya waktu dengan anak itu relatif lebih sedikit. Ini ngomong soal generasi ya. Ini terjadi juga di Eropa. Sementara generasi milenial dan Z ini hidup dalam masa ketika ekonomi itu sudah relatif lebih baik. Jadi mungkin orang tuanya punya lebih keleluasaan waktu dengan anak gitu ya, untuk bertemu dengan anak lebih dekat. Dan konsekuensi dari kedekatan ini juga mungkin adalah pengaruh pandangan-pandangannya jadi akan terasa lebih kuat juga gitu loh kepada anak-anak muda. Jadi ini mungkin ya, kalau yang terakhir ini hipotesis ya, ini bukan sebuah fakta ya. Saya hanya mencoba mencari kaitan antara satu analisis mengenai generasi milenial dan Z dengan keadaan pada konteks mereka hidup. Jadi dalam pandangan saya, kalau misalnya Galang tadi bertanya kenapa, penjelasannya kenapa anak-anak muda sekarang ini cenderung misalnya tidak toleran atau ada indikasi tidak toleran, tidak mendukung demokrasi. Ya kalau menurut saya itu adalah konsekuensi dari munculnya gelombang populisme Islam, gelombang konservatisme keberagamaan yang membuat mereka juga sedikit banyak terpengaruh oleh cara-cara pandang yang demikian. Kurang lebih gitu. Ya, karena juga ini menarik ya, karena sekali lagi kita bicara konteks statistik juga ya Bro Andi, karena ini pemilih anak muda, pemilih muda kita ini kan dominan banget di 2024 nanti gitu. Dan ini serius, apakah dengan adanya kondisi yang kita gambarkan tadi sebagai populisme yang menghampiri di tengah-tengah kita dan sebagainya, apakah itu nanti juga akan berpengaruh. Tapi tunggu dulu, ini berani kita ada pertanyaan nih Mbak Dinda, kelihatannya sudah raise hand. Gimana Mbak Dinda? Silahkan Mbak Dinda. Iya,
Bro Andi, thank you. Kita juga senang banget, terutama tadi dapat data-data dari konteks global ya. Dan ini kan diskusi soal demokrasi, backsliding demokrasi, banyak ya istilahnya erosion dan segala macam. Memang sudah banyak menjadi studi gitu di beragam lembaga dan termasuk di konteks Indonesia yang kita juga dibilang sebenarnya juga flow demokrasi ya dan mengalami erosi. Dan tadi ditunjukkan juga dari paparannya Bro Andi soal banyak nih kemarahan anak-anak muda dan isunya juga banyak ya, tentu bukan hanya isu demokrasi, bahkan sebenarnya kemarahan soal isu lingkungan hidup pun juga sudah terjadi. Tapi rasanya kita bisa bersepakat untuk hal-hal seperti itu yang kita oke lah kita dorong ya. Ada hal-hal terutama ketika bicara soal lingkungan hidup gitu, meskipun mungkin ada pandangan yang berbeda ketika orang libertarian mencoba mengatasi masalah lingkungan dengan orang-orang yang pro negara yang selalu hadir gitu. Dan tampaknya kan trennya mungkin Bro Andi bisa jelaskan juga nih secara global gitu, karena dengan Greta dan segala macam, artinya sosialisme is back gitu ya. Kadang buat saya juga kadang kalau mau mencoba menjelaskan sesuatu, baca sejarah deh gitu ya. Anda mau nggak kembali, bukan kembali, Anda mau nggak hidup di zaman ya udahlah yang ada North Korea yang potongan rambut aja bisa diatur, atau kembali ke zaman revolusi kebudayaan Cina gitu yang menyeramkan gitu. Dan ya artinya semua belajar dari sejarah, lihat dari data. Di sisi lain tadi ada studi juga atau dari survei juga ya, dari indikator dan juga mungkin dari CSIS atau lainnya yang memang memberikan nuansa yang berbeda-beda. Ada yang bilang masih anak muda yang masih percaya nih pada demokrasi, dan setidaknya tadi angket TI juga menunjukkan seperti itu. Tapi ada juga catatan yang kritis yang tadi muncul dari temuannya indikator gitu. Sebenarnya tuh apa yang terjadi gitu loh, Bro Andi gitu. Seberapa besar sih pengaruh konteks global itu dan terutama kemajuan teknologi informasi gitu terhadap persepsi anak muda soal demokrasi gitu, whether mereka jadi distrustnya turun, distrustnya jadi lebih meningkat gitu, dan di sisi lain sebenarnya ada nggak semua juga anak muda itu apatis ya terhadap politik. Saya percaya juga banyak teman-teman DPSI yang banyak anak-anak muda, jaringan-jaringan kami di Suara Kebebasan atau teman-teman kemarin saya workshop di Australia, ini orang-orang yang punya kepedulian. Dan salah satu pertanyaan di diskusi ini yang mungkin saya pengen dengar lebih banyak dari Bro Andi adalah kita kan orang yang di luar parpol nih ya, mungkin kita punya cara berjuang sendiri-sendiri gitu. Tapi seberapa penting sih orang-orang yang ingin memperjuangkan kebebasan itu masuk partai politik gitu, ya sebagai kendaraan juga untuk merawat kebebasan. Mungkin itu dulu dari saya. Thank you. Thank you, Din. Berat nih pertanyaan nih soal pengaruh. Artinya memang ini jadi tema yang sering banget ya ditulis belakangan ini, apa yang disebut sebagai mainstreaming sosialisme gitu ya, mainstreaming aktivism gitu ya. Bentuknya macam-macam ya. Ada Greta Thunberg, kemudian menguatnya apa yang disebut sebagai cancel culture, juga itu bagian dari aktivisme tadi gitu ya. Ini juga disebut mengancam kebebasan berpikir atau berekspresi, bikin orang takut berpendapat katanya. Nah, jadi memang ini kalau menurut saya memang betul, Din. Saya kebetulan punya background wartawan ya, jadi kurang lebih saya mengikuti aspek perkembangan teknologi ini dalam konteks informasi publik dan lain sebagainya, kaitan antara negara dengan publik, dengan media dan lain sebagainya. Jadi saya ingin mengutip satu kata-kata terkenal dari peraih Nobel Perdamaian itu, Johan Galtung itu. Dulu dia tahun 70-an tuh dia ngomong, kata dia. 80-an ya Galtung itu. Kurang lebih gini, waktu itu kan belum ada internet, belum ada medsos. Dia bilang bahkan ya tadinya, memang nih koran ini memang harusnya terbitnya 50 tahun sekali, kata dia. Kalau terbitnya tiap hari, maka isinya itu cuma skandal pejabat, ada kasus korupsi, ada bencana dan lain sebagainya. Kalau 50 tahun sekali, ini kata Galtung ya, orang itu baru sadar gitu loh, bahwa oh kita ini udah maju banget ya dibanding sebelumnya ya. Kita bisa melihat persoalan itu dalam helikopter view secara lebih objektif, melihat bahwa ada hal-hal, ada banyak kemajuan yang kita raih dalam hidup ini gitu loh. Nah, dalam konteks sekarang misalnya pertanyaan Dinda terkait dengan ketidakpuasan, perkembangan teknologi dan sebagainya, media sosial ini membuat persepsi itu semakin menguat, Din. Bayangin, gue kalau tiap hari kerjaan gue cuma buka Twitter ya, gue akan ngerasa bahwa Indonesia ini nggak ada harapan lagi. Ada orang, ada koruptor ditangkap, ada bencana alam, ada perusakan lingkungan, ada anak dianiaya,
oleh macam-macam ya. Jadi kayaknya nggak ada benernya. Betul nggak? Kalau kita ngeliat timeline Twitter itu kelihatannya nggak ada benernya. Stres. Stres. Iya. Dan juga media mainstream, Din. Jadi kalau kita lihat breaking news TV juga kan kurang lebih sama isinya, korupsi dan lain sebagainya. Nah, yang belum muncul itu adalah kesadaran lain bahwa sebetulnya ada cara untuk membaca fenomena di media sosial tadi atau di media mainstream. Bahwa itu sebagai satu informasi iya, tapi dia tidak bisa dijadikan pegangan buat kita sebagai sebuah cara untuk melihat persoalan kita secara lebih utuh. Jadi kita nggak adil kalau kita bilang Indonesia mundur. Mundur dari mana gitu loh. Coba kita cek ekonominya mundur apa enggak. Pendapatan per kapita, jumlah pengangguran, orang miskin, dan lain sebagainya. Indikatornya kan harus jelas. Dan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Betul nggak? Itu lebih fair kita ya. Tapi kalau kita ngelihat bahwa ada orang putus sekolah, dipecat, bikin thread di Twitter, kemudian banyak dukungan, itu seolah-olah dunia sangat buruk. Jadi ini yang membuat orang ada kemarahan, muncul kemarahan. Satu generasi yang mungkin marah, tidak puas dengan keadaan, melihat bahwa, oh, kok masalah kita banyak banget gitu ya. Nah, makanya itu salah satu menurut saya efek yang cukup serius dari Twitter, atau bukan hanya Twitter, sorry, media sosial ya. Dia mengekspos banyak persoalan, dan kalau kita tidak cukup hati-hati di dalam melihat persoalan tadi atau melihat diri kita akan merasa bahwa dunia ini penuh masalah, nggak puas. Itulah sebabnya misalnya di negara demokrasi maju, anak-anak muda itu kemudian tertarik melihat demokrasi kita kok gini ya. Hasilnya ada kayak Trump, ada kayak macam-macam. Kenapa kita nggak coba sesuatu yang baru gitu loh. Apalagi sekali lagi kaitannya mereka tidak pernah merasakan perang dingin. Mereka tidak pernah mendengar cerita bagaimana orang bisa ditangkap tanpa pengadilan oleh rezim otoritarian, bagaimana begitu banyaknya jutaan orang kelaparan dan mati di bawah rezim sosialisme dan lain sebagainya di banyak negara dunia. Ini kan mereka nggak punya pengalaman itu. Jadi ketika muncul berita-berita negatif tadi, muncul ketidakpuasan, dan kemudian mereka mencari sesuatu yang kayaknya bisa jadi alternatif. Meskipun sebenarnya mereka mungkin nggak sadar bahwa itu udah pernah dicoba di tempat lain dan gagal, terbukti gitu loh. Tapi ya sekali lagi informasi kan tidak pernah simetris, dia selalu asimetris. Nah ini yang menyebabkan menurut saya sekarang ini di berbagai belahan penjuru dunia anak-anak muda itu banyak yang marah, kecewa. Mereka kan gampang membandingkan. Ada orang yang kaya gitu yang misalnya isi Instagramnya wah gitu ya, sementara dia kurang. Itu kan dia akan merasa ini gue hidup di dalam pemerintahannya nggak bener nih, kok gue hidupnya seperti ini nggak membaik gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ini membuat bias-bias yang membuat orang tidak bisa apa ya, tidak bisa melihat persoalan dengan lebih objektif. Jadi ya memang nggak ada cara lain sih, harus ada kesadaran lain ya. Kalau saya selalu bilang jawabannya apa? Ya informasi yang utuh. Informasi yang utuh bisa didapat dari mana? Dari hasil riset, dari buku yang lebih buku berkualitas yang bisa membuat kita melihat persoalan itu dalam cara yang lebih mendalam dan jangka panjang. Jadi menurut saya itu mungkin ya yang bisa jadi itu salah satu pendorong yang membuat orang sekarang banyak berpaling pada ide sosialisme di Amerika, di Eropa, di banyak tempat ya. Muncul di Indonesia juga kan menguat ya, di media sosial terutama Twitter kan orang selalu bicara mana negara, kenapa negara nggak hadir gitu kan. Itu kan negara hadir itu sebenarnya konsep sosialisme gitu ya. Kalau teman-teman kan mungkin ya dengan berbagai varian akan merasa bahwa negara itu harus ada batasnya, keterlibatannya dalam kehidupan masyarakat. Nah itu terkait dengan apa ya, gejala di dunia tadi, Din. Jadi mungkin itu yang penjelasannya, atau dalam versi gue lah minimal ya, yang gue pahami itu seperti itu tuh. Yang tadi apa yang berikutnya apa ya? Gue jadi lupa ya. Kedua, thank you. Tadi yang kedua tuh soal, nah secara Bro Andi ini kan sudah berpolitik, artinya gini, yang dari aktivis masuk nih, mungkin bisa diceritain ya transformasi, mungkin kan juga nggak mudah gitu dari seorang jurnalis yang kita punya lingkungan yang sudah jelas mendukung itu gitu, tapi ketika masuk parpol, kita juga tahu parpol itu adalah salah satu dari pilar demokrasi yang penting yang juga perlu diakui juga masih perlu diperbaiki soal citranya. Tapi Bro Andi mengambil langkah untuk masuk parpol, dan pertanyaan dalam diskusi kami ini kan salah satunya adalah seberapa penting sih masuk di dalam parpol untuk membela. Ya, thank you Din. Kita bisa berjuang itu lewat berbagai cara ya, dan kebetulan saya memilih masuk ke politik ini
awalnya itu, dan ini sebagian besar saya temukan di teman-teman PS itu adalah ini anak-anak yang patah hati dengan politik juga gitu loh. Orangnya nggak percaya dengan politik awalnya. Tapi kok kita ngerasa ya kita sinis dengan politik, nggak suka politik. Tiap 5 tahun ada yang mewakili kita jadi anggota DPRD, DPR, jadi presiden gitu loh. Jadi kan pilihannya ada dua tuh. Kalau keterlibatan yang paling minimal kan misalnya dalam partisipasi politik itu adalah memilih. Yang kedua itu aktivisme, terlibat dalam berbagai aktivisme di masyarakat dalam berbagai bentuk ya aktivisme ya, advokasi satu gagasan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga kan terjun langsung di politik. Nah, saya dan teman-teman di PS ini memilih terjun langsung ke politik karena kami merasa kayaknya kok ada satu yang masih kurang nih, terutama di parlemen ya Din ya. Jadi kita sekali lagi merasa bahwa pemilihan langsung ini banyak berkahnya buat kita ya. Kita sudah melihat ada satu generasi kepala daerah yang bagus-bagus di Indonesia, tapi yang masih kurang itu apa? Parlemennya. Nah, ini kan masalahnya adalah it takes two to tango gitu loh. Kita nggak bisa sendirian, aksi eksekutif itu nggak bisa sendirian. Dia harus diimbangi oleh kekuatan legislatif yang setara, yang sama kuatnya, yang sama apa ya kerjanya cepat gitu dan apa ya sesuai dengan keinginan masyarakat gitu. Jangan sampai eksekutifnya maju tapi dihadang oleh parlemen. Dan ini kan cerita yang memang kita terima sehari-hari bahwa bagaimana kebijakan seorang presiden itu diganggu terus oleh parlemen. Motifnya macam-macam dari mulai urusan transaksional, jabatan, soal macam-macam lah ya. Jadi ini ada satu situasi di mana kita merasa bahwa partai politik ini harus ada satu kekuatan baru masuk ke dalam politik mainstream dengan tujuan yang pertama itu bikin kita akan menjadi satu blok kekuatan baru, dan yang kedua minimal itu akan menjadi tantangan bagi partai-partai established supaya mereka berubah jadi lebih baik. Sama aja kayak misalnya ya di market gitu ya. Di market itu kan kalau ada satu pemain baru yang nawarin barang yang lebih baik, lebih kompetitif, harganya lebih menarik, orang kan terancam pindah beli pendatang baru ini kan. Kalau yang pemain lamanya, pedagang lamanya ini nggak memperbaiki diri. Itu analoginya lah. Kalau dia nggak memperbaiki diri, kualitas dagangan, apa kualitas servis dan lain sebagainya, orang pindah kan. Nah, munculnya atau lahirnya PSI sebagai kekuatan baru itu juga antara lain bisa dibaca sebagai cara untuk mendorong partai-partai yang established ini jadi lebih baik. Kayak misalnya gini, saya ambil contoh di Jakarta ya, belum pernah ada dalam sejarah politik Indonesia, silahkan cek, politik di Kebon Sirih itu seseru ketika ada PSI masuk. Itu wartawan ngomong tuh katanya ya. Wartawan ngomong tuh. Karena ini kan sebetulnya anggarannya gede banget. Ngelola anggaran 90 triliun, nggak ada berita, itu sebetulnya agak mencurigakan. Kalau kita pakai logika ya, pasti ada sesuatu. Biasanya itu, ingat nggak zaman Ahok dulu ribut kan? Antara eksekutif dengan legislatif gitu ya, coret-coretan anggaran. Nah, sejak ada PSI masuk, itu anggaran-anggaran itu yang aneh-aneh itu kita coret-coretin. Dan dampaknya apa? Dampaknya itu adalah permainan anggaran itu atau para pemain anggaran itu menjadi lebih hati-hati atau menahan diri. Mereka ngeri, ribut, diributin iBond, kita ributin, alat pemadam kebakaran, Formula E, semuanya yang sebetulnya itu terbukti. Kayak misalnya gini, contoh ya, ini contoh sekali lagi ya. Kayak misalnya orang bilang kenapa PSI ngeritik Anies terus? Di DPRD kita itu menjalankan fungsi kontrol. Kalau misalnya ya, dengan segala hormat Mas Anies mendengarkan nasihat kita, misalnya dalam soal Formula E, mungkin dia nggak dipanggil KPK. Sampai sekarang kasusnya itu masih gantung tuh soal Formula E. Kita dari awal tuh bilang, ini nggak boleh kita bayar Formula E itu komitmen fee tanpa persetujuan DPRD. Kan ngeluarin anggaran harus persetujuan DPRD dong. Ini dikeluarkan sebelum ada persetujuan. Nah, jadi sekali lagi, itu yang kami kerjakan. Jadi kami ingin, terutama fokus kami itu anggaran sebetulnya. Kita ingin ngawasin anggaran gitu loh. Kenapa? Karena kita tahu di situ sumber korupsi, di situ sumber apa ya munculnya ketidakpuasan publik terhadap politik. Jadi kan bahaya terbesar dari korupsi ini bukan hanya membuat ekonomi tidak efisien, uang kita dicuri, tapi juga memperluas ketidakpercayaan masyarakat terhadap kekuatan politik. Bener nggak? Kita jadi nggak percaya DPR, kita nggak percaya partai politik. Itu yang nyebabin misalnya hari ini surveinya keluar nih LSI. Institusi yang paling tidak dipercaya itu adalah partai politik. Nah, hal-hal seperti ini yang menyebabkan menurut saya orang itu distrust dengan partai politik. Nah, kalau misalnya dalam jangka panjang, kalau masyarakat terutama generasi muda sudah tidak percaya pada politik, menurut saya bahaya. Karena mereka akan berpaling pada
ideologi-ideologi yang bisa jadi ekstrim. Karena tiap 5 tahun mereka merasa, kok nggak ada perbaikan ya, politiknya gini-gini aja ya, kok korupsi aja ya, hidupnya nggak berubah. Nah ini bisa, mereka akan coba sesuatu yang baru kan, merasa, begitu ada godaan, udahlah gabung, ini dengan ini semua akan masalah kita akan selesai gitu ya. Itu bisa, itu real, dan itu terjadi di berbagai belahan penjuru dunia lainnya gitu. Nah ini kan kita nggak mau ini terjadi di Indonesia. Jadi memelihara harapan itu dalam politik itu menurut saya penting. Kekuatan politik pembaharu itu penting untuk selalu ada di Indonesia, harus selalu diupayakan supaya orang tidak kehilangan pada demokrasi, tidak kehilangan harapan pada politik dengan segala keterbatasannya. Tentu PSI ada banyak keterbatasan, tapi lihat substansinya. Sekali lagi, politik itu kan nggak pernah soal absolut, tapi perbandingan, membandingkan sesuatu dengan misalnya satu partai politik dengan partai politik lain, kandidat dengan kandidat yang lain. Nah, saya pikir itu yang menjadi alasan atau dasar kami memutuskan untuk terjun ke dalam politik, kurang lebih gitu, Din. Thank you, Bro Andi. Mungkin saya ingin menambahkan karena tadi menarik ya soal PSI di DPRD DKI gitu. Saya juga nggak terlalu tertarik dengan DKI juga karena memang begitu-begitu aja kan, sampai memang akhirnya ada berita ya. Dan yang menurut saya menarik sebenarnya dari sisi itu dan agak lucu adalah ketika yang ditangkap itu soal muda, tua, Anda baru kemarin sore, tapi warga itu tidak berpikir atau bahkan mungkin media tidak mengangkat bahwa jangan itu yang dilihat, ini justru membuat dikotomi yang parah gitu, yang melihat orang baru, orang lama, muda, dan tua. Tapi tidak mengingatkan, loh itu kan benar, mereka menjalankan fungsi pengawasan gitu, dan fungsi pengawasan itu bukan hanya pengawasan di fungsi-fungsi pekerjaan saya, tapi juga ada di anggaran, ada di legislasi. Dan itu juga yang lucu menurut saya ketika orang jadi yaitu cancel culture, baru dijulit-julitin untuk sesuatu yang parlemen itu kebetulan teman-teman di PSI menjalankan tugasnya tapi dijulitin. Nah itu itu jadi diskusi lain yang menarik. Saya kembalikan dulu ke Galang. Thank you Bro Andi. Ini kayaknya Bung Farko udah mau nanya. Thank you. Thank you. Iya ya Mbak, politik egismenya itu. Ageisme masih ini ya. Selalu dipakai itu kalau saya lihat juga. Dan kalau apa ya, tadi 2 poin penting juga nih Bro Andi soal media sosial ya, mainstream sosialisme itu juga. Kalau misalnya juga kita lihat dalam jurnalistik itu kan ada bad news is good news ya, makanya berita di mana-mana. Kalau baca dulu saya juga di jurnalistik itu kan dikasih senior itu bukunya Louis Iswara itu ya, kalau nggak salah, yang apa, jurnalisme dasar ya itu ya. Kalau PJTD itu pendidikan jurnalistik tingkat dasar itu, tulisannya di depan tuh bad news is good news. Terusnya. Dan itu mungkin menarik juga lah. Termasuk mungkin itu jadi semacam apa ya, di apa namanya, bukan hanya wartawan ya, tapi juga citizen journalism kita. Masyarakat kita tuh sekarang juga akhirnya arahnya gitu ya, kalau di lini masa ya, di media sosial kita tuh, kalau terutama Twitter ya itu. Karena saya milenial, jadi kalau mesti Twitter masih nomor 1 dibanding yang lain. Dan Bro Andi bicara soal bagaimana aktivisme masuk ke politik, ini menarik juga, mungkin bisa jadi apa nih, semacam insight lah buat teman-teman, inspirasi juga. Ini penting banget juga. Sebenarnya politik itu penting, bagaimanapun kondisinya harus ada yang berjuang di jalur politik juga begitu. Tapi itu penting juga, dan semangat kolaborasinya juga harus dijaga. Ini Bro Andi, sekarang ini ada yang mau tanya lagi nih, ada Bung Farko ya. Bung Farko ini aktivis GMNI, juga dosen juga nih di Solo ya, Bung Farko ya. Bung Farko, silahkan Bung Farko. Selamat malam semuanya, Mas Galang, Mbak Adinda, juga Mas Andi. Salam kenal, saya dari Solo, Jawa Tengah. Izin, dan saat ini saya menjadi salah satu penyelenggara pemilu, yakni Panwas Desa, Pak. Jadi saya akan coba untuk secara umum ya, secara global ya. Jadi saya melihat persoalan partisipasi ini kita pilih menjadi 2, yakni partisipasi sebagai peserta pemilu, yang kedua sebagai
pemilih. Saya yakin setiap tahun, setiap periode pemilihan KPU maupun Bawaslu terus mengupayakan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di dalam pemilihan umum ini semakin meningkat. Tetapi di sisi lain juga menghasilkan pejabat publik atau pejabat politik yang memang memiliki integritas, bukan hanya sekedar popularitas. Ya. Tapi persoalan yang terjadi di saat ini, saya menyoroti sistem one man one vote ini. Di sisi lain memang one man one vote ini di sisi lain membuka ruang dari pemilih untuk menentukan sendiri masyarakat mereka yang akan duduk sebagai pejabat politik, baik itu legislatif maupun eksekutif. Kan tetapi one man one vote ini implikasinya adalah biaya politik yang bisa dikatakan tinggi. Maka ada stigma bahwa one man one vote ini berimplikasi pada biaya politik yang tinggi sehingga membuat teman-teman muda ini merasa rendah diri ketika ingin berkompetitor sebagai peserta pemilu. Nah, ke depan format apa yang menurut Mas Andi sebagai seorang politisi untuk mengubah stigma itu sehingga kompetisi atau partisipasi juga di dalam pemuda ini dapat berpartisipasi secara langsung sebagai peserta pemilu. Karena yang menjadi persoalan adalah dengan biaya politik yang dilihat terlampau tinggi, ini menjadi implikasi mereka tidak mau berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Nah, ke depan format seperti apa? Sistem pengkaderan seperti apa? Bagaimana seorang peserta pemilu, bagaimana partai politik bisa mempersiapkan kandidat-kandidat yang kompatibel untuk menduduki posisi jabatan politik itu. Karena 5 tahun ini menentukan bagaimana proses dibuat, bagaimana kesejahteraan bisa dicapai. Nah, karena kita lihat sekarang banyak sekali karena bapaknya petinggi partai, anaknya masuklah ya sebagai seorang legislatif, menantunya kemudian juga. Nah, ini bukan saya melarang, tidak. Akan tetapi yang lebih penting semua anak-anak muda ini mendapatkan peluang yang sama. Nah, kadang kompeten, dia memiliki kualifikasi, bisa membuat kebijakan, tetapi karena dia tidak memiliki sumber daya modal, maka untuk maju dia juga tidak mau gambling. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan yang saat ini terjadi. Bagaimana ke depan partai politik ini sebagai mempersiapkan kandidat kita juga biaya politik tinggi, dia berpikir bagaimana saya mengembalikan. Bermainlah proyek pengadaan barang dan jasa sektor publik. Nah, sehingga penyakit atau patologi politik ini, politika patologi ini istilahnya menjadi sebuah hal yang membiasa. Nah, nanti bisa menjadi sebuah kanker meningkat. Nah, sehingga kualitas kepemimpinan di dalam suatu daerah, karena kita menganut otonomi maupun di tingkat pemerintah pusat, ini menjadi sebuah tata kelola yang tidak akuntabel, tidak transparan, begitu. Terima kasih Mas Galang, Pak Andi, juga Mbak Adinda. Thank you Bung Fargo. Bro Andi mungkin bisa langsung dijawab nih, menarik juga nih statement dan pertanyaannya Bung Fargo soal anak muda. Suaranya belum masuk, Pak. Halo, kedengeran nggak Mas Fargo? Kedengeran nggak Bung Fargo? Halo? Halo Bro Andi, kedengeran? Saya kedengeran.
Kayaknya ada kedengeran. telepon masuk yang membuat Mas Farko Ya. nggak bisa mendengar suara kita. Aman-aman, Bung Farko. Oke. Oh iya, aduh. Malah Ada telepon masuk kelihatan. iya kelihatannya ada telepon masuk. Kita tunggu aja sebentar. Sayang sekali kok. Iya iya iya. Kita tunggu aja sebentar karena ini ya apa namanya kasihan juga karena mungkin bisa ditanya dia mau gabung lagi atau seperti apa. Iya iya iya, coba ini. Kelihatannya dari tadi ada telepon juga itu ternyata. Iya. Iya. Ya kalau ada telepon dia nggak kedengeran pasti suaranya. Iya iya iya. Kita tunggu deh. Ya kita tunggu aja, nggak apa-apa. Sambil mungkin teman-teman yang lain barangkali yang nanti saya persilahkan juga sekali lagi untuk nanti memungkinkan mau berdiskusi bareng nih. Ini tadi kayak Bung Fargo juga asik bicara soal apa namanya pembatasan nih, kelihatannya juga keterbatasan teman-teman muda untuk berpartisipasi di politik juga masih menjadi hal yang serius juga ini di tengah-tengah kita. Kalau ya ini mungkin masih kita tunggu juga Bung Farko. Ini lumayan nih jauh-jauh dari Solo nih gabung sama kita. Kita tunggu deh. Coba sambil oh iya, ini sudah gabung lagi nih. Finally. Bagaimana aman? Oh, connecting ya, Bung Farko mungkin tadi karena terima telepon. Iya. Iya. Lanjut, lagi mau dijawab nih. Ayo Bung Farko. Terganggu koneksi, mohon izin. Oke. Nggak apa-apa. Ya, Sekarang kedengeran ya, Bung Farko ya? Siap. Oke. Nah, memang ini tantangan terbesar itu adalah, ini kan artinya kalau Anda menyebut tentang bagaimana anak muda bisa masuk ke politik karena politik biayanya mahal gitu ya. Artinya memang ada hal-hal yang membuat pertama biaya politik menjadi lebih mahal, yang kedua anak-anak muda potensial itu tidak bisa masuk ke politik karena satu dan lain hal. Kalau dalam pandangan saya, ini semua itu akar masalahnya adalah threshold dalam berbagai tingkatan. Parliamentary threshold, presidential threshold, dan lain sebagainya. Jadi ambang batas itu membuat harga biaya politik menjadi lebih mahal, opportunity bagi orang-orang baik yang tidak punya uang itu menjadi lebih sedikit. Gambaran sederhananya begini, di pilkada misalnya, syarat dukungan bagi orang untuk mendapatkan tiket masuk ikut dalam pertarungan pilkada itu biasanya dia harus punya 10 kursi misalnya. Ini membuat kekuatan-kekuatan politik itu atau mendorong terjadinya transaksi di belakang layar. Jadi kalau mau dapat tiket pilkada, dia harus beli tiket dari partai politik. Dalam situasi seperti itu, politik biayanya menjadi sangat mahal. Ketika politik menjadi sangat mahal, dia tidak bisa diakses oleh orang-orang yang tidak punya uang. Meskipun mereka punya kualitas, punya integritas, dan lain sebagainya, mereka nggak bisa masuk ke politik. Karena untuk masuk ke game itu dia harus nyogok, misalnya. Ini hambatan terbesar. Threshold itu membuat biaya politik menjadi lebih mahal, karena harganya untuk maju dalam pengkandidatan itu menjadi lebih mahal. Kemudian yang kedua, dia akan menghilangkan opportunity dari orang-orang berkualitas, anak-anak muda itu untuk masuk ke dalam politik. Jadi akarnya menurut saya kalau ditanya apa, itu adalah threshold. Kalau misalnya threshold ini dihapus dari seluruh tingkatan untuk calon presiden misalnya, mungkin kalau misalnya sekarang nih, nggak ada threshold untuk calon presiden nih, kita akan melihat orang-orang yang memang diinginkan oleh masyarakat, siapapun itu akan bisa mencalonkan diri dengan mudah, benar nggak? Tapi karena ada presidensial threshold 20%,
seorang calon presiden itu harus mendapatkan dukungan dari partai politik. Dalam level yang lebih rendah di pilkada juga begitu. Dan itulah yang mendorong tumbuh suburnya transaksi politik. Politik yang sifatnya transaksional. Ini menyebabkan orang-orang baik belum tentu bisa nyalon jadi presiden. Bahkan ironisnya dalam konteks politik kita hari ini, orang-orang yang ada di urutan 1, 2, 3 dalam survei opini publik itu belum tentu bisa nyalon jadi presiden loh. Kalau misalnya kekuatan politiknya tidak memberikan tiket kepada mereka. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi akar persoalan ini, yang pertama menurut saya adalah hapuskan threshold berbagai level. Kalau threshold itu dihapus, orang-orang akan bisa mencalonkan diri melalui partai politik, di parlemen, opportunity-nya dibuka dulu. Jadi yang pertama, kita yakin dulu kan yang paling penting tidak benar kan. Nah, kalau misalnya lapangannya sudah rata, opportunity-nya sama, kemungkinan untuk munculnya tokoh-tokoh baru, anak-anak muda baru, meskipun nggak ada modal atau misalnya modalnya sedikit, itu lebih besar daripada misalnya lapangannya dibikin memang tidak adil, hanya elit-elit atau orang yang punya uang dan lain sebagainya yang bisa masuk ke dalam politik. Ini tantangan terbesar kita. Jadi sekali lagi ini memang persoalan yang serius, apalagi misalnya untuk nyalek ya. Ini kalau yang saya dengar dari partai-partai lain tuh banyak yang harus nyogok tuh atau dekat dengan elit partai ya. Kalau di PSI sendiri sih kita 0 rupiah. Jadi sekali lagi ini cara kita untuk membuka opportunity bagi anak-anak muda yang baik ini bisa masuk ke dalam politik. Karena sekali lagi ini harus dibuka dulu ruangnya. Hambatan-hambatannya harus diatasi. Salah satu alasan munculnya PSI itu antara lain seperti itu. Jadi supaya ada satu kendaraan baru bagi anak-anak muda, mereka nggak perlu nyogok untuk beli formulir pendaftaran caleg. Ketika mereka maju juga nggak dimintain uang. Bahkan kita itu kepada anggota dewan kita, anggota DPRD dari PSI, kita nggak sama sekali nggak motong gaji mereka. Beda dengan partai lain, boleh dicek, partai lain itu rata-rata 30% sampai 50% dipotong untuk partai. Karena kita pingin anak-anak muda ini fokus bisa bekerja secara profesional, mengerjakan tugas mereka, dan tidak nyari proyek. Nggak korupsi. Jadi itu salah satu bentuk komitmen kita untuk membangun satu tradisi politik yang lebih sehat di Indonesia. Kurang lebih itu, Bung Farko. Terima kasih, Mas Andi. Kembali Mas Galang. Oke, thank you Bung Farko. Jadi memang menarik ya apa yang tadi disampaikan oleh Bung Farko juga. Saya kira Bung Farko ini juga sering keliling juga nih soal isu-isu apa anak muda itu di Solo. Jadi saya tahu kalau mungkin banyak teman-teman yang mungkin ini juga tadi yang disampaikan Bung Farko juga suara apa ya real gitu di masyarakat terkait dengan bagaimana minimnya akses bagi anak-anak muda untuk bisa berkontestasi juga gitu, berpartisipasi di bahkan mungkin banyak berkembang apa namanya pernyataan-pernyataan nah kalau ke politik tuh mungkin butuh modal dan sebagainya gitu ya. Ini juga menjadi apa namanya ya yang menjadi umum lah di tengah-tengah kita namanya itulah yang sering terjadi gitu kan dan mungkin barangkali banyak anak muda yang masih pesimis di soal itu juga karena hal-hal seperti ini. Ini mungkin kita jadi butuh terobosan juga nih supaya paradigma terutama bagi teman-teman mungkin Bro Andi yang hari ini juga di PSI bisa harus utamakan bagaimana sejatinya harusnya apa namanya peluang itu tidak tertutup bagi siapa saja begitu ya betul-betul tidak ada hambatan bagi siapapun untuk bisa berpolitik karena politik itu kan saya kira juga hak ya yang dasar gitu mendasar bagi siapa saja untuk bisa ikut dalam konteks politik. Oke, saya kira itu Bung Farko mungkin bisa menjawab apa namanya pertanyaan yang tadi disampaikan, ditanyakan begitu kepada Bro Andi. Nah, Bro Andi kita mungkin bisa mengupas beberapa apa persoalan-persoalan lainnya yang mungkin juga menarik untuk dikupas nih. Ada beberapa tema juga yang mungkin bisa. Oh, tunggu dulu, ternyata ada yang resen lagi nih, Bro Andi. Mungkin kita utamakan dulu yang mau bertanya, begitu.
yang berdiskusi di malam hari ini. Mohon maaf, ini ada Ritanto Subekti, Pak Mas atau Pak Ritanto begitu. Silakan, Mas. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Mas. Saya sebenarnya sih nggak asing sama Bro Andi ini. Sempat beberapa kali ketemu di Surabaya. Oh. Terusan, Mas. Ini saya mau kalau orang Surabaya bilang, orang sepuh-sepuh bilang itu, orang tua-tua bilang kayaknya ini rakyat sama pemimpinnya di Indonesia ini sudah jodoh. Artinya yang pemimpinnya pun serakah dan tamak dan diaminkan dengan berjodohnya dengan kondisi masyarakat kita yang biasa atau bahkan mau menerima sogok suap dari calon pemimpinnya. Bahkan 50.000 itu untuk dipertaruhkan 5 tahun yang akan datang. Itu kan, nah menurut saya kenapa sih kok bisa terjadi? Mungkin karena proses belajar kita ini sedikit atau bahkan tidak bisa mengimbangi perkembangan zaman. Ketika dulu kita masih sorokan ilmu itu ditransferkan melalui face to face seperti pondok pesantren, itu belum selesai kita bertransformasi menuju ke era tekstual dalam bentuk buku. Buku belum kelar, dunia sudah mengarahkan kita pada era digital. Dan ditambah lagi kan kita masih ribut terus tentang masalah kurikulum yang sampai sekarang pun rekan-rekan dari operator sekolah sampai bingung, setiap ganti menteri, setiap ganti ini, ganti lagi aplikasinya. Begitu. Yang jadi pertanyaan saya ini, gimana ini solusinya SDM kita ini menghadapi perkembangan zaman yang sangat-sangat cepat ini, Bung. Itu Bang Andi. Yang contohnya tadi, ketika kita dalam proses belajar sajalah, dulunya kita sorokan seperti pondok pesantren face to face, terus dalam era buku, kita pun baru memasuki era buku, kita belum benar-benar matang di era buku, kita sudah masuk di era digital. Dan ini semakin kayaknya di era digital ini malah muncullah yang namanya orang yang nggak pakar sih sebenarnya, menjadi seolah pakar, seolah-olah menjadi seorang pakar begitu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, gimana menghadapi hal itu, khususnya dalam bidang pendidikan ini kayaknya. Terima kasih, Bung Andi. Terima kasih, Bro Ritanto Subekti. Terima kasih. Ternyata kita pernah ketemu di Surabaya beberapa kali ya. Nah ini kalau saya justru punya pandangan yang agak berbeda nih, Mas Ritanto, mohon izin ya. Kalau misalnya kita resah dengan politik uang, kalau data-data terakhir ini justru memperlihatkan sebaliknya ya. Ini bisa dicek ya. Yang bikin riset soal politik uang ini Burhan kalau nggak salah. Burhan dan kemudian dikutip oleh Dan Slater ya kalau nggak salah di East Asia Forum. Dia bikin satu artikel yang menurut saya menarik sekitar sebulan atau 2-3 minggu yang lalu ya tentang demokrasi Indonesia. Jadi kalau kurang lebih dalam soal politik uang itu pengaruhnya dalam kehidupan atau pengaruhnya bagi pemilih itu kisarannya, nah itu coba nih, kalau pandangan Mas Ritanto kurang lebih berapa persen orang Indonesia yang milih karena uang, karena dapat sogokan, pengaruhnya berapa persen? Perkiraan? 50 lah Bang. 50 ya. Kalau dari survei itu katanya maksimal 6% katanya, kalau nggak salah ya, saya harus cek lagi, 3-6%, tapi di bawah 10%. Jadi kita cukup lega juga ya, artinya orang itu cukup cerdas sekarang, dia ambil uangnya, soal pilihan itu ya hati nurani, di kotak suara kan cuma antara dia dan kertas suara yang tahu kan. Jadi ini hal yang menggembirakan. Jadi artinya kalau dari data itu saya melihat bahwa pemilih kita itu makin cerdas ya. Jadi politik uang itu tidak bisa bekerja efektif dalam demokrasi Indonesia karena pemilihnya lebih kritis.
Ini kabar baik, ini kabar sesuatu yang harus kita apresiasi. Nah, kemudian misalnya pendidikan secara umum ya. Kalau saya termasuk orang yang percaya bahwa kesejahteraan itu punya korelasi positif dengan pendidikan ya. Artinya kesejahteraan yang baik itu biasanya itu akan mendorong satu masyarakat yang lebih terdidik, lebih baik, baik secara kuantitas maupun kualitas. Terbukti sekarang misalnya kan kita sudah cukup baik lah dalam soal pendidikan dasar gitu ya. Kemudian juga sampai SMA bisa gratis. Ini satu hal yang menurut saya bagus ya. Kemudian apa namanya juga kita melihat bahwa muncul generasi-generasi yang cerdas. Jadi ini satu hal yang menurut saya juga menggembirakan. Kadang-kadang sekali lagi kita kadang-kadang melihat persoalan itu memang parsial, Mas. Seperti yang saya jelaskan tadi, apalagi di era media sosial. Ada satu peristiwa yang memperlihatkan satu anak muda yang kelihatannya mungkin naif gitu ya, kita akan merasa bahwa kok anak-anak muda sekarang naif. Kan itu nggak bisa jadi satu gambaran umum. Kita harus melihat satu tren besarnya. Misalnya saya hari ini berkesempatan ikut di satu acara konferensi pers Gen Z tuh ya. Gen Z yang menurut saya itu anak-anak mudanya cerdas-cerdas banget gitu loh. Mereka bicara tentang politik dan lain sebagainya. Ada satu inisiatif baru namanya Z Creators. Jadi ini yang bikin anak Gen Z, isinya anak-anak Gen Z yang ngajak generasi mereka untuk lebih peduli pada politik intinya. Untuk melek politik, bikin platform gerakan macam-macam, gerakan lingkungan, gerakan pemberdayaan masyarakat, ekonomi, pemilihan, dan lain sebagainya. Menurut saya melihat anak-anak muda ini beda banget kualitasnya, keren banget. Bacaannya jauh lebih luas dari generasi sebelumnya, pandangannya sangat matang untuk usia mereka gitu ya. Jadi kalau saya melihat munculnya generasi seperti ini, saya nggak pernah kehilangan harapan bahwa Indonesia ini akan jadi negara yang hebat. Kita nggak pernah kekurangan talent, kekurangan anak-anak muda yang berprestasi, yang pikirannya positif gitu dalam melihat persoalan, bisa jernih gitu ya. Bahwa ada persoalan, ya pasti ada persoalan. Tapi kalau saya sekali lagi cukup optimis, kualitas sumber daya manusia kita itu akan membaik seiring ekonomi kita yang makin stabil dan baik. Kalau lihat trennya kan kita makin stabil nih, makin baik. Jadi kita semoga berharap ini lanjut terus, karena syaratnya kalau saya sekali lagi percaya, sebagai seorang libertarian, saya percaya bahwa stabilitas politik, kemudian stabilitas ekonomi itu adalah sumber-sumber kemajuan masyarakat. Kita punya dua aspek tadi. Kita punya politik yang relatif stabil, meskipun berisik, mungkin kata orang banyak noise-nya, tapi nggak apa-apa. Dalam demokrasi kan biasa berisik. Lihat parlemen di Inggris juga mereka bisa saling kecam-kecam secara terbuka gitu kan biasa aja. Kita mungkin yang belum terbiasa. Jadi secara politik kita stabil, secara ekonomi pertumbuhan kita juga stabil. Bahkan pada saat pandemi, pada saat sekarang misalnya orang-orang negara-negara maju itu ekonominya mengalami resesi, kemudian penurunan dan sebagainya, kita relatif di 5,3, 5,40%, 5,4% pertumbuhan ekonomi itu sesuatu yang baik. Jadi saya berharap ini akan sustain, ini akan lanjut terus, karena hanya dengan dua hal tadi, dengan dua modal tadi, saya percaya Indonesia ini akan maju. Jadi kalau politiknya stabil, dalam artian tidak ada gejolak, kita berharap juga ada perbaikan tentunya dalam politik. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonominya, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi kita itu sustain, stabil untuk jangka-jangka yang akan, untuk masa-masa yang akan datang. Saya pikir soal ekonomi ini akan jadi satu bahan diskusi yang menarik. Saya menyarankan Suara Kebebasan nanti mungkin membahas tentang hilirisasi sebagai salah satu kesempatan Indonesia untuk membangun kembali industri yang hancur pada era tahun 90-an. Jadi ini bisa jadi tema yang menarik menurut saya. Thank you. Baik, terima kasih Bro Andi. Mas Fitanto, semoga bisa sudah cukup mewakili jawaban dari pertanyaan yang tadi ditanyakan begitu. Mungkin juga tadi ini juga sekali lagi juga banyak sekali ya ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya menarik kita diskusikan tadi ya, pertanyaan dari baik itu Bung Farko, Mas Fitanto, dan mungkin teman-teman yang lainnya yang mungkin juga banyak pertanyaan terkait dengan isu-isu yang sering kita hadapi, khususnya mungkin ini Bro Andi karena mungkin representasi dari partai politik ini, jadi mungkin bisa masukan yang sangat
menarik ya. Nanti bagaimana kita juga appreciate ya, artinya partai politik gimana pun adalah instrumen yang paling strategis dalam politik, dan dalam konteks demokrasi ya disitulah sebetulnya peran politik itu sebagai penyalurnya yang utama itu benar-benar politik itu. Dan ini menjadi penting seiring dengan banyak, kalau misalnya teman-teman dan masyarakat semua di Indonesia khususnya bisa betul-betul memanfaatkan ini loh, ada ruang yang betul-betul bisa di apa namanya digunakan begitu untuk saya kira menyalurkan aspirasi kepentingan kita gitu. Karena sekali lagi kita kalau nggak menyalurkan kepentingan kita ke partai politik lalu ke siapa lagi? Kan ini kan kadang-kadang saya juga ya, apalagi kalau misalnya isu mungkin kita juga bisa mengkaji nih ya Bro Andi, bagaimana kepedulian teman-teman terhadap isu-isu politik dan partai politik khususnya itu sendiri. Ini kan juga menjadi mungkin kalau kita bicara dalam konteks itu tadi ya, karena kan sekali lagi kalau misalnya banyak teman-teman kegelisahan, ini kan data-data penting nih misalnya Bro Andi soal anak muda yang misalnya sekarang kemarin itu berarti datanya TII ya kalau nggak salah, aspirasi soal bagaimana berkaitan dengan korupsi. Ya, itu kan anak muda betul-betul gimana caranya nanti dalam konteks politik persoalan korupsi ini menjadi hal yang harus diberesin nih bagi kandidasi yang nanti terpilih begitu, yang potensi terpilih. Kemudian juga ada satu lagi lapangan kerja ya, lapangan kerja. Nah, lapangan kerja. Ini teman-teman muda ini yang itu bisa dilihat di ini ya, mungkin Mbak Dinda nanti juga bisa merevisi kalau saya ada kekeliruan. Apa itu namanya terkait dengan angket ya, angket yang baru dilakukan kemarin. Nah, itu lah. Ini kan bahkan mungkin saya sendiri berdiskusi dengan teman-teman nih, Bro Andi, mungkin Bro Andi juga kemarin melihat ada beberapa bubble gitu ya, ada bubble apa namanya yang terjadi di perusahaan-perusahaan teknologi, kemudian ada persoalan ekonomi mungkin beberapa waktu lalu yang terkait dengan resesi, pemutusan hubungan kerja dan banyak lainnya, dan mungkin itu tuh kayak misalnya teman-teman muda itu ini banget ngasih atensi gede banget ke situ gitu loh. Nah, ini termasuk mungkin kelihatannya ke depan soal di 2024 ini menjadi aspirasi yang betul banget, besar banget buat teman-teman muda ke arah situ gitu. Kalau menurut Bro Andi gimana melihat hal itu gitu, dan mungkin sebagaimana melihat mungkin berulang kali mungkin bisa dijelaskan bagaimana peran partai politik juga gitu dalam hal ini. Dan mungkin bisa lihat bagaimana PSI juga melihat permasalahan di teman-teman muda misalnya mungkin yang masih menganggap partai politik belum bisa representatif buat mereka gitu, merepresentasikan kepentingan mereka maksud saya. Itu sangat bisa difahami sih, Mas. Jadi memang masuk akal banget keberatan itu. Memang salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi partai seperti PS ini adalah kami mencoba menjelaskan politik pada saat orang nggak percaya politik. Jadi ini agak ada gilanya ini ya. Pada saat orang apatis dengan politik, terutama anak muda nggak percaya dengan politik, kami justru masuk ke politik. Tapi ya kalau nggak ada yang melakukan ya nggak ada gitu loh. Jadi ya ini soal pilihan aja sih. Bahwa ada yang memilih untuk tetap di luar pagar sebagai bagian dari civil society itu bagus, tapi menurut kami juga perlu ada orang yang ada di dalam, minimal agar suara anak-anak muda ini lebih didengar. Paling nggak kan itu kan tujuan dari politik itu kan adalah bagaimana partai itu bisa mengartikulasikan kepentingan konstituen, terutama anak muda dalam konteks pembicaraan kita. Nah, apakah misalnya partai-partai lama ini cukup bisa memberikan kepuasan kepada anak muda? Pertanyaannya kan itu kan, partai-partai yang mainstream yang ada di parlemen, di Senayan, bisa memuaskan anak muda nggak? Misalnya keberatan nggak dengan aturan-aturan regulasi terkait dengan pembatasan mengenai di dunia digital misalnya. Nah, ini kan juga jadi salah satu concern anak muda. Apakah misalnya partai-partai politik mainstream ini
sudah mulai atau misalnya bagaimana mereka melihat satu jenis-jenis profesi baru di kalangan anak muda yang nggak pernah ada sebelumnya, yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Ada TikTokers, YouTubers, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita mengelola ini menjadi sebuah kekuatan potensi ekonomi gitu loh, dan lain sebagainya. Ini juga kan salah satu hal yang harus dibicarakan oleh partai politik. Nah, makanya kalau kami mendorong agar percakapan politik itu mulai masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya lebih konkret terkait dengan kehidupan bersama ya. Itulah sebabnya kami berkali-kali bilang bahwa jangan ngomong politik identitas. Tujuannya adalah agar percakapan politik itu kembali ke hakiki, ke wilayah yang hakiki. Politik itu kan wilayah, ada ruang negosiasi antara kekuatan-kekuatan politik untuk merumuskan formula kebijakan publik yang terbaik bagi masyarakat, sambil mendorong secara terus-menerus itu kesetaraan, gitu, agar semua orang mendapatkan hak opportunity yang sama. Nah, percakapan politik itu harus masuk ke sana. Syaratnya percakapan politiknya harus mulai masuk ke sana. Dikontestasi, diuji. Kalau problem dari partai politik kita sekarang ini kan memang nggak terlihat ada diferensiasi. Benar nggak, Mas? Semuanya terlihat sama. Pancasila itu jadi satu mantra yang membuat orang itu bisa jadi berkelit untuk tidak menjelaskan apa-apa. Pandangan ekonomi Anda bagaimana? Pandangan ekonomi saya Pancasila. Secara normatif itu kan benar ya, sesuai dengan konstitusi, dan memang itu sesuatu yang menjadi dasar kehidupan bersama. Tapi dalam kehidupan praktis itu tidak bisa menjelaskan apapun. Nah, apakah kita bisa masuk mulai bercakap-cakap pada aspek-aspek yang lebih detail? Polisi pajak gimana? Soal pajak bagaimana? Mengenai intervensi negara terkait dengan subsidi itu bagaimana? Batasnya apa? Siapa yang harus disubsidi? Sektor apa yang harus disubsidi? Ini kan harusnya politik itu masuk ke wilayah sana. Dan anehnya, Mas, selama pemilu itu nggak pernah ada debat partai politik loh yang resmi dilakukan oleh KPU. Bener nggak? KPU itu hanya ada debat calon presiden. Atau misalnya di pilkada itu debat antara calon gubernur, calon wali kota, atau calon bupati. Seingat saya belum pernah ada KPU ya sebagai wasit resmi ya menyelenggarakan satu debat di mana masyarakat itu bisa menilai masing-masing partai ini apa yang menjadi visi mereka, apa yang ingin mereka kerjakan, gitu loh. Ini menurut saya satu hal yang perlu dimulai dari sekarang. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman Suara Kebebasan memberi kesempatan kepada saya menjelaskan pikiran seperti ini. Menurut saya forum-forum seperti ini bisa menjadi ruang fasilitator bagi kekuatan politik untuk memperlihatkan apa gagasan mereka di dalam politik, supaya kita tidak berhenti, politik itu tidak lagi bicara hal-hal yang tidak relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Hal-hal yang sifatnya privat dan lain sebagainya yang seharusnya menjadi sesuatu yang pribadi itu nggak jadi menu utamanya gitu loh. Itu kurang lebih itu, Mas Galang. Thank you. Karena begini Bro Andi, jadi memang ini persoalan serius ya, serius banget. Karena ya memang memang ada persoalan regulasi ya, memang calon ya. Misalnya partai politik itu kan yang berhak mengajukan saja, cuman akhirnya yang bertanding ya calon, baik misalnya di caleg ya calon anggota legislatifnya, kemudian calon kalau dalam konteks pemilu presiden dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, akhirnya ya itu ya, ini menjadi persoalan. Ternyata ini juga serius ya, karena mungkin kita juga harus memastikan sebetulnya partai itu juga punya ruang yang mungkin dalam konteks ini visi misinya juga harus tuh orang-orang tuh juga harus tahu dan paham betul. Ini penting dalam konteks kampanye ya. Saya juga termasuk orang yang dalam tanda kutip sedih begitu ya, melihat bagaimana gambaran dinamika kampanye kita itu masih ya itu gitu loh. Kok kita itu saling menghujat, hate speech, doxing, kemudian dan macam-macamnya. Kalau kita lihat di akun media sosial dan macam-macam, atau mungkin hate speech, kemudian hoax, hoax begitu ya. Terus kemudian dan banyak lainnya begitu ya. Ini kan persoalan ya. Kenapa kok misalnya kampanye kita itu kita nggak mencoba mendorong untuk membangun semacam kampanye positif, kampanye yang bagus gitu, kompetitif kita tuh, kompetisi untuk membangun kampanye yang bagus. Ekosistem kampanye kita tuh sebetulnya ini harus loh kita, misalnya tadi Bro Andi bicara soal ini loh visi misi, misalnya partai ya, itu masyarakat tuh harus betul-betul
Ya. Kita coba deh, mungkin ini bisa jadi dikaji lebih jauh ya. Sampai jauh mana sih sebetulnya setiap orang atau masyarakat itu mengetahui betul tentang visi misi partai-partai politik ya. Yang ada di Indonesia ini kita ada berapa? 17 ya berarti ya. Nah, itu kita cek nih. Ini masing-masing partai ini itu masyarakat tahu nggak sih visi misinya kayak apa? Terus bagaimana misalnya perspektif politik mereka? Ini kan penting buat kepentingan mereka loh, gitu loh. Masyarakat terutama teman-teman muda ya, ini jangan sampai mereka ternyata ini SMRC itu kan juga pernah bilang, anak-anak muda, anak milenial itu kan di datanya itu kalau dalam politik kenapa nggak bisa independen ya? Tantangan tersendiri lah. Maksudnya harus kenapa? Ya karena itu masih terlalu keseret-seret sama orang yang lebih tua tadi loh. Orang tua orang tua itu loh, pengaruh-pengaruh itulah. Ini kan nah ini loh, tantangan juga begitu loh. Atau mungkin juga persoalan apa ya namanya kampanye kita yang masih belum ini kalau misalnya ada penyelenggara pemilu ya atau mungkin KPU Bawaslu gitu ya mungkin bisa jadi catatan juga nih ini kita harus mungkin kan ini politik ini harus seru gitu loh harus bagus menarik gitu loh jangan hanya bicara tentang apa namanya latar belakang orang ya terus kemudian bicaranya tentang apa namanya hal-hal privat itu kan nggak perlu sekali diangkat dalam kampanye politik kita begitu terus kemudian menjelek-jelekkan kemudian apa namanya dan seterusnya gitu itu kan saya kira nggak perlu sekali begitu nah sebetulnya apa ya mungkin ini juga sih yang harus menjadi catatan kita gimana sih caranya kita harusnya bisa membuat kampanye yang positif juga nih nanti mungkin barangkali kalau misalnya nanti ini rekaman kita atau mungkin ada beberapa tadi Bung Fargo itu juga penyelenggara pemilu berarti ya. Nah, ini bisa menjadi semacam catatan nih. Dan mungkin juga mungkin dari Bro Andi mungkin dari representasi partai politik bisa nih apa namanya memantik begitu ya ini begitu. Ini kan serius banget, penting banget juga ya kampanye eh, diskursus tentang ini gitu. Kalau Bro Andi gimana nih? Mungkin sekaligus mungkin nanti ini kan sudah waktunya juga sudah mulai mepet ke jam 9 mungkin Bro Andi nanti sekaligus habis ini mungkin ada Mbak Dinda nanti terus kemudian kita akan closing statement juga. Mungkin sebelum ke Bro Andi biar sekalian dan saya pikir ini penting tadi karena Bro Andi bagus banget menyampaikan soal ya gini deh kalau KPU belum ada waktu mungkin masih sibuk ngurusin Verfak yang kemarin kita bagian kita aja deh masyarakat sipil itu ya. penting. Ya. Jadi makanya kita bikin ruang seperti ini tadi juga kita juga tertarik untuk mengundang teman-teman dari forum politisi muda juga karena mereka itu lintas partai dan lagi-lagi lebih bicara soal isu kebijakan seperti yang tadi Galang angkat. Mungkin nanti sekalian Bro Andi menanggapi yang terakhir tadi Galang tanggapi dan saya pikir ini sah-sah aja kalau Bro Andi juga mewakili PSI juga mungkin bisa sharing apa sih tadi kan dibilang ya kalau partai kan kayaknya sama aja apa sih yang bikin PSI berbeda dan kalau boleh tahu ada agenda khusus nggak kalau kita bicara kebebasan yang mau diperjuangkan PSI di 2024 dan seterusnya gitu ya karena kita more than happy juga untuk berkolaborasi kalau kita punya visi dan misi yang sama. Thank you. Thank you Dinda Galang. Jadi ini sekaligus closing statement ya kurang lebih ya. Jadi pertama kalau ditanya apa yang kami kerjakan atau perjuangkan itu kalau ingin membayangkan atau bertanya PSI itu mau ngapain sih sebetulnya arahnya mau ngapain lihat aja apa yang kami kerjakan di DPRD DKI Jakarta. Jadi kalau teman-teman ingin membayangkan apa jadinya kalau ada sekelompok anak muda tiba-tiba masuk di Senayan dan bikin keributan dalam tanda petik yang positif tadi ya. Kan kita selama ini nggak tahu nih, kok semuanya tenang aja, semua anggaran bisa lolos. 2.700 triliun tuh uang rakyat, uang kita tuh. Ini kan harusnya ada perdebatan. Dalam logika saya ya, masa sih nggak ada yang aneh-aneh di antara anggaran yang tadi? Nah itu kalau dalam pandangan saya pasti seharusnya ada, tapi mungkin ada sesuatu yang membuat itu tidak bisa muncul. Nah, kalau orang bertanya PSI mau ngapain? Nah kita ingin mulai mengajak publik atau ingin membela kepentingan publik dalam aspek anggaran yang tadi. Karena itu yang paling esensi dari politik ya. Jadi uang itu dipakai untuk apa sih? Misalnya, dari pertanyaan itu dulu.
Setuju nggak gitu? Kegiatan seperti Formula E ini jadi kegiatan pakai uang negara misalnya. Di level nasional juga kami akan melakukan hal yang sama kalau diberi kesempatan. Setuju nggak kalau misalnya polisi-polisi terkait dengan subsidi ini jatuh ke tangan yang tidak tepat dan lain sebagainya. Jadi membayangkan apa yang akan kami kerjakan itu, lihat apa yang kami kerjakan di Jakarta. Itu yang akan kami kerjakan di level nasional kalau diberi kepercayaan oleh publik untuk duduk di DPR RI di pusat ya. Kemudian yang terakhir yang akan menjadi dasar atau yang menjadi fokus perjuangan PS ini adalah untuk menjawab tantangan mengenai semakin meluasnya intoleransi. Jadi ini memang harus kita akui sebagai satu persoalan yang nyata, yang real, nggak dibuat-buat. Orang kadang-kadang merasa bahwa persoalan intoleransi ini sudah dipolitisasi atau dibuat-buat. Tidak. Kalau menurut saya enggak. Silakan cek semua hasil survei opini publik dari lembaga-lembaga yang paling kredibel memperlihatkan bahwa ada tren memburuknya intoleransi. Baik intoleransi dalam hubungan antar umat beragama maupun dalam intoleransi dalam berpolitik. Ini adalah sebuah persoalan yang serius karena ini merupakan satu persoalan yang paling elementer dalam demokrasi. Kita belajar semua. Anak-anak sini kan ini anak-anak yang baca referensi libertarian ya pasti tahu bahwa dalam konsep libertarian itu yang menjadi dasar pertama itu adalah kebebasan, freedom first. Jadi kalau misalnya dasarnya tadi tidak ada, orang tidak punya kesempatan yang sama, ada diskriminasi karena keyakinan, orang nggak bisa beribadah, orang nggak bisa menjalankan keyakinan, orang tidak bisa berekspresi dengan bebas karena dianggap melanggar tabu agama atau apapun, orang tidak bisa bicara bebas. Ini hambatan yang paling elementer dalam teori demokrasi. Ini kita hadapi, ini real, konkret. Contoh negara yang gagal gara-gara isu ini udah banyak juga. Kita bisa lihat Pakistan, Afghanistan, Irak, Suriah, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dalam pandangan kami, ini persoalan yang sangat serius dan harus dijawab dengan cara yang sangat serius juga. Jadi inilah yang menjadi agenda kami bagaimana mendorong agar melawan segala bentuk intoleransi yang muncul gitu ya. Karena harus ada yang bersuara. Bagaimanapun kalau misalnya ini didiamkan ya situasinya akan makin memburuk. Kalau tidak ada yang mengingatkan bahwa ini adalah sesuatu yang salah, ya kita akan kembali mundur. Demokrasi kita akan mundur. Ini ancaman yang konkret, real bagi kemajuan Indonesia. Sekali lagi tidak ada satupun di dunia negara yang isu sektarianismenya kental, yang politik identitasnya kuat, itu yang maju. Pasti nggak ada. Pasti negara-negara itu adalah negara-negara terbelakang, mundur. Pakistan kita lihat banyak tempat. Jadi ini kita nggak mau banget Indonesia itu jatuh menjadi seperti itu karena Indonesia punya peluang untuk maju yang sangat kuat. Indonesia ini sebagai sebuah negara adalah negara yang sangat punya potensi besar untuk jadi negara hebat ya. Semua lembaga keuangan internasional memperkirakan kita dalam 2040 atau 45 itu 4 besar, Mas. Jadi setelah China, US, India, Indonesia. Ini potensi yang sangat luar biasa, terutama buat anak muda. Jadi bayangkan kalau misalnya Anda umur, taruhlah 20 sekarang, 2045 itu akan berumur 45 tahun, pada saat karir menengah Anda, ekonomi Indonesia itu akan ada di puncak kejayaan. Bayangkan, Anda akan hidup sejahtera, punya anak dengan di sekolah yang baik, dan lain sebagainya. Ini kan proyeksi yang sangat bagus atau sesuatu prospek masa depan yang sangat baik. Dan menurut saya atau menurut kami di PSI, satu-satunya hal yang bisa mengancam kemajuan Indonesia itu adalah kalau misalnya kita terjatuh ke dalam sektarianisme, politik identitas. Dan itu konkret, nyata. Coba lihat ngobrol di level bawah. Intoleransi itu ada, Mas. Jadi ini yang menjadi menjadi dasar perjuangan kami mempertahankan ini semua demi kemajuan Indonesia. Kurang lebih gitu, Mas. Thank you. Ya, baik. Terima kasih, Bro Andi, atas closing statement-nya, dan ini menjadi catatan penting buat kita teman-teman pegiat kebebasan semua. Kita mengharusutamakan kebebasan adalah sebuah keniscayaan. Bro Andi sudah menjelaskan bagaimana sebetulnya tantangan-tantangan kita, anak muda khususnya dan politik di 2004 nanti harusnya ini menjadi satu ruang yang
penting buat kita bersama, bagaimana kita memanfaatkan demokrasi di tengah fenomena-fenomena tantangan demokrasi itu sendiri. Ya, fakta, catatan-catatan dan data-data, misalnya budaya politik, kemudian catatan yang berkembang di lintas belahan dunia lainnya, ya seperti bagaimana meredupnya kebebasan sipil dan kebebasan yang lainnya itu sendiri menjadi contoh yang tadi disampaikan oleh Bro Andi, bagaimana kita tuh jangan sampai terjerembab di dalam hal yang sama. Politik sektarian misalnya pada akhir diskusi ini tadi juga saya sampaikan, kemudian persoalan-persoalan politik identitas itu harus menjadi catatan juga, jangan sampai kita juga terjerembab dalam kehidupan yang demikian. Tentu sebagai representasi politik khususnya PSI, Bro Andi memberikan kita sebuah gambaran yang menarik juga supaya sebetulnya partai politik bisa menjadi ruang yang strategis buat teman-teman muda lainnya gitu untuk terus menyalurkan aspirasi, gagasannya dan tadi kepentingannya dalam rangka untuk dalam konteks politik kita di 2024 nanti khususnya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri karena kita punya potensi besar dan harusnya kita bisa memetik hasil yang positif dari potensi-potensi yang harusnya kita miliki tadi. Saya kira itu sedikit mungkin barangkali semoga bisa cukup mewakili kesimpulan-kesimpulan yang tadi banyak sekali disampaikan oleh Bro Andi, tapi saya kira teman-teman juga sudah mengikuti dengan khidmat sekali, ini menarik sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bro Andi atas kesempatan dan waktunya, menarik sekali. Semoga nanti ini bisa kita lanjutkan dalam sesi-sesi selanjutnya mungkin barangkali dan teman-teman yang lainnya. Teman-teman jangan lupa untuk terus mengikuti dan melihat berita-berita terkini, informasi terkini terkait dengan Suara Kebebasan di portal suarakebebasan.id, dan juga kita memiliki banyak sekali program, acara, diskusi, webinar, dan Liberty Talks yang seminggu satu bulan 2 kali, kemudian juga ada Liberty Talk. Nanti kita akan bicara tentang bulan ini kan bulan perempuan, jadi nanti banyak sekali tema-tema yang akan kita diskusikan buat teman-teman semuanya. Tidak terasa sekali saya juga sudah akhir waktu kita untuk menyelesaikan diskusi kita di webinar kali ini. Oh, tapi sebelumnya kita mungkin foto dulu. Hampir lupa. Karena ingatnya sudah. Kita foto dulu ya teman-teman semuanya. Saya hitung bagi teman-teman yang berkenan untuk on cam silahkan. Nanti saya hitung sampai 3. Nanti Maaf di sini banjir belum bisa on cam. Oke, Rey. Aman, Rey. Oke, aman. Oke. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya yang sudah bergabung di diskusi webinar Forum Kebebasan. Sampai jumpa lagi di acara-acara Suara Kebebasan yang selanjutnya. Thank you, kasih, Bro selamat Andi. malam. Oke, Terima thank you kasih, Dinda, Bro thank Andi. you Galang, thank you semua, Sampai thank you jumpa. ya, terima kasih. Yo, bye, sehat-sehat. Sehat-sehat, siap. Thank you. Loh, oh iya. Tadi pokoknya mau nanya tadi, ini tadi apa besok gampang. Rekamannya bisa